Di My Channel 27 kali ini saya akan membagikan tips cara menyimpan sayur wortel dan toge yang awet sampai 1 bulan. Tapi sebelumnya saya akan membagikan salah satu tips untuk memilih sayur wortel yang benar ya. Nah, biasanya kan kita seringkali memilih sayur wortel itu kalau yang tua, otomatis ketika kita mau memasak dan memotongnya, itu serat bagian tengahnya sudah berkayu. Nah, itu akan kebuang dan tidak ikut kemasak ya teman-teman. Bagaimana cara membedakan wortel yang tua dan muda? Nah, itu bagian ujung pangkalnya kita lihat bagian lingkaran. Kalau itu sudah lebar dan kita tekan keras, otomatis itu sudah berkayu. Nah, itu tua, jangan dipilih. Nah, kalau misalkan mau untuk memasak, lebih baik kita pilih yang muda dengan ciri bagian pangkalnya itu bulatannya lebih kecil dan ketika kita tekan itu tidak terlalu keras. Jadi yang seperti ini wortelnya muda ya teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini bulatannya lebar dan berkayu, teksturnya keras, ini yang tua. Selanjutnya, sebelum kita menyimpan toge, lebih baik sekarang togenya itu kita putikin bagian akar. Tujuannya supaya sambil kita bisa memilih mana yang togenya sudah hampir layu dan busuk, kita pisahkan mana yang bagus untuk kita simpen. Nah, ini bertujuan juga agar akarnya itu tidak semakin panjang kalau dibiarkan, karena ini juga mempercepat proses pembusukan. Dan kalau tidak kita pilihin seperti ini, nanti kalau ada satu yang mau busuk atau busuk itu akan menularkan ke yang lain sehingga akan cepat pembusukannya. Setelah selesai kita putikin, nah ini jangan dicuci ya teman-teman. Baik wortel ataupun toge jangan dicuci kalau mau disimpan, agar kandungan air di dalam sayur itu tidak berlebihan karena itu bisa mempercepat proses pembusukan. Lalu di sini sudah saya siapkan tepak, kemudian saya lapisi dengan kertas HVS. Nah, untuk tepak itu disesuaikan dengan jumlah sayur yang kita gunakan. Semakin banyak sayurnya, otomatis kita butuhkan tepak yang ukurannya semakin besar atau dalam jumlah lebih dari 1. Nah, kemudian tepaknya kita lapisi kertas HVS itu bertujuan untuk menyerap kandungan uap air yang ada di dalam sayuran itu agar tidak cepat busuk. Untuk kertasnya tidak harus HVS ya teman-teman, bisa juga pakai majalah, koran, kain, ataupun tisu, asalkan itu bersih, kita bisa pakai untuk melapisi sayuran tersebut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kulkas bagian bawahnya freezer, dan setelah 2 hari ini akan kita cek kembali ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat tepaknya itu sudah ada embun atau uap airnya. Nah, ini tinggal kita buka, dan untuk HVS nya kita cek sejauh mana sih tingkat kelembapannya kertas ini untuk menyerap uap air dari sayur itu sendiri. Dan ternyata untuk kertas HVS nya ini benar-benar lembab dan ini tidak bisa kita pakai lagi ya teman-teman. Otomatis nanti kita ganti dengan kertas yang lain. Selanjutnya kita cek sayur togenya ini setelah 2 hari ternyata masih sangat seger dan bagus banget ya, karena uap airnya itu benar-benar diserap sama kertas HVS tersebut. Kita cek bagian bawah kertas HVS nya tidak terlalu lembab, jadi tidak perlu kita ganti. Sekarang tinggal kita masukkan kembali sayur togenya itu, kemudian kita ganti yang bagian penutup kertas atasnya aja ya. Nah, untuk pengganti kertas itu tidak harus HVS ya, seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Ini saya ganti dengan kertas majalah. Tapi kalau teman-teman mau pakai kain juga bisa, kainnya yang bersih. Jadi tips keduanya adalah kita ganti untuk pelapis sayuran tersebut, baik itu kain ataupun kertas, ketika kita cek dia sudah basah ataupun lembab. Nah, selama kurang lebih 2 atau 3 hari sekali. Untuk wortelnya ini pelapis kertasnya belum terlalu lembab ya teman-teman, otomatis tidak perlu kita ganti besok aja ya. Jadi untuk togenya 2 hari sekali, untuk wortelnya 3 hari sekali. Dengan cara ini sayur wortel dan toge mampu bertahan selama 1 bulan. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan mencobanya di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe My Channel 27 dan tekan tombol lonceng di sebelahnya, serta like dan komen di bawah ya. Terima kasih.